Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan pimpin upacara sertijab 2 pejabat utama Polres Pamekasan tertempat di Gedung Bayangkara Polres Pamekasan, Jawa Timur. Dua jabatan yang dilakukan pergantian adalah Kasat Res Korba dan Kabakren Polres Pamekasan. Para pejabat yang menjalani rotasi jabatan diantaranya Kasat Res Narkoba, Polres Pamekasan AKP Muklis Sukardi dipindah tugaskan ke Ditres Narkoba Polda Jatim. Kabakren Polres Pamekasan Kompol AKH Jahaudi Akmar ditugaskan menjadi Kabak Ops Polres Sampang. Sedangkan jabatan Kabakren Polres Pamekasan digantikan oleh Kompol Bambang Sogiharto yang sebelumnya menjabat Pamen Polresta Sidoarjo, dan untuk jabatan Kasat Res Koba Polres Pamekasan digantikan oleh AKP Andri Setia Putra yang sebelumnya menjabat Panit 1 Unit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Jatim. Kepada pejabat lama, Kapolres Pamekasan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini. Semoga semangat pengabdian yang ditunjukkan selama ini bisa diterapkan pada tempat tugas yang baru. Sementara kepada pejabat baru, Kapolres menyampaikan selamat datang dan bergabung kembali di Kesatuan Polres Pamekasan karena kedua personel tersebut bukan orang baru di Pamekasan dan diyakini sudah mengenal dan paham akan lingkungan Polres Pamekasan. Wakapolres Kukar menghadiri pembukaan kirap Latsitar Danus ke-44 bertempat di halaman kantor Bupati Kukar Kaltim. Puncak acara ditandai dengan penampilan kirap Korps Drum Band di lapangan upacara kantor Pemkab Kukar. Wakapolres Kukar Kompol MLD Harja Satya mengisi rangkaian kegiatan kirap Latsitar dan Nusantara 44 tahun 2024 bertempat di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Turut hadir Sekda Pemkab Kukar dan Dim 0906, Kukar Letkol CZI Damai, dan para peserta Latsitar Danus 2024. Sekda Pemkab Kukar Sunggono menekankan pentingnya kegiatan Latsitar Danus dalam pembentukan pemimpin yang memiliki jiwa perjuangan, cinta tanah air, dan semangat pembangunan. Puncak acara ditandai dengan penampilan kirap Korps Drum Band dari Akmil Korps Suling Satya Lokananta di lapangan upacara kantor Pemkab Kutai Kartanegara. Kirap dilepas dari kantor Pemkab Kukar menuju Taman Tanjong, Kecamatan Tenggarong. Kapolsek Muara Badak bersama dengan UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Muara Badak, Bontang, Kalimantan Timur meninjau lahan produktif guna mendukung pertahanan pangan. Latar belakang penanganan program pertanian pangan didorong oleh berbagai faktor yang terjadi tantangan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kapolsek Muara Badak AKP Gatot bersama dengan UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Muara Badak, Bontang, Kalimantan Timur melakukan peninjauan lahan produktif yang akan selalu dipantau dan diawasi guna mendukung pertahanan pangan. Polres Bontang bersama Satgas Pangan terus melakukan upaya dalam menjamin ketersediaan bahan dengan yang cukup bagi masyarakat. Polsek Muara Badak sebagai salah satu polsek dalam wilayah hukum Polres Bontang pun ikut berupaya menjalin koordinasi antar lembaga pemerintah maupun swasta dengan dukungan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Beberapa kelompok tani menggarap lahan menyampaikan kendala tentang ketersediaan pupuk dan pestisida serta irigasi pertanian yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.
Peran sektor swasta juga dominan, di mana telah memberikan izin untuk mengelola lahan milik PT PHSS menjadi lahan produktif dengan jenis tanaman padi dan sayur-sayuran, di mana kendala yang nantinya terjadi di lapangan akan selalu dievaluasi. Pemirsa, Polda Kepri gelar Rakernis Divisi Humas Polda Kepri dan pelatihan peningkatan kemampuan teknis Humas tahun 2024 di Hotel Beverly, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan bahwa berbagai anggota Polri juga merupakan agen kehumasan. Polda Kepri menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Divisi Humas Polda Kepri dan pelatihan peningkatan kemampuan teknis Humas tahun 2024 di Hotel Beverly, Kota Batam, Kepulauan Riau. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin mewakili Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyatakan, Rakernis merupakan momen yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesi, menguatkan komitmen, dan menyamakan persepsi tentang tugas peran kehumasan Polri dalam rangka mendukung stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Selain itu, Rakernis juga merupakan sarana untuk bersama-sama mendukung program pemerintah pada tahun 2024 yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dipengaruhi oleh perkembangan situasi secara nasional, regional maupun internasional dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Fungsi kehumasan itu sekarang yang tadi diamankan oleh Pak Kapolda itu sangat penting sekali, rekan-rekan sekali, ya. Maka Mabes Polri pun menganggap bahwa fungsi kehumasan itu sangat penting. Dikuatkan dengan struktur organisasi kehumasan itu sampai kepada satker-satker yang ada di bawah. Andalah sekarang yang mewakili dan hadir di depan kita. Itu untuk apa? Untuk kehumasan. Ya, bagaimana Anda bisa menjadi petugas pemberi informasi, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Kenapa sih begitu? Karena kita dikontrol oleh undang-undang, undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Ada hal-hal yang apabila ada masyarakat meminta informasi kepada kita, kemudian tidak kita berikan, maka ada konsekuensi hukum yang akan kita terima, rekan-rekan sekalian. Sementara Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa sebagai anggota Polri juga merupakan agen kehumasan. Kombes Pol Zahwani memberikan contoh kecil sewaktu menjadi Kabid Humas Polda Lampung terkait video viral Bima yang mengkritisi kondisi jalan rusak. Presiden sampai turun datang ke Lampung, ini artinya media sosial dipantau oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan ini adalah salah satu tugas fungsi Divisi Humas Polri. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jayadi dan Ketua Bayangkari Daerah Sulsel Dewi Andirian memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hari ini saya ada di Desa Loa, Kecamatan Tanah Sitolo. Awalnya sebenarnya kegiatannya adalah untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan. Tetapi saya sekaligus mendampingi karena ingin melihat langsung kondisi masyarakat Desa Loa. Nah, ternyata ini memang rendamannya sudah lebih dari 1 minggu. Tapi kalau kita lihat saat ini kita berada di cekungan Desa Loa, ini memang kelihatan air mengalir dari arah Danau Sidendreng. Artinya sepanjang air masih tinggi di daerah sana, ini tentu akan tetap mengalir menuju Danau Tempe. Agak sudah tahu boleh. Polisi agak. Polisi agak. Oh, bawa Kapolda. Terus dulu. Insyaallah, amin. Amin. Belajar yang baik, nah. Harus belajar yang baik biar bisa jadi polisi. Toh? Saya bercengkrama dengan masyarakat, saya dapat informasi bahwa memang ini yang terparah. Tahun ini yang terparah.
Tentu kita berdoa semoga cuaca di pegunungan segera membaik sehingga suplai air tidak bertambah, debit air tidak bertambah sehingga ini bisa surut. Tapi masyarakat, keluhan masyarakat yang paling utama yaitu rendaman terhadap kebun-kebun mereka. Nah tentu ini perlu kita dengar, kita sambut sekaligus kita memberikan solusi kepada mereka. Saya selaku pimpinan Polda Sulsel bersama Ketua Bayangkari mendoakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Desa Loak tetap diberi kekuatan dan tetap semangat untuk menghadapi kondisi ini. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.